Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adarikni faqad dhalamtu abadahu wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syahsun halika amma ba'du. Kepada para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dan para subscriber dimanapun berada, baik itu ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbah Nok Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menambahkan eratnya tali silaturahmi, menambahkan tali persaudaraan kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbah Nok Al-Wahid. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan yaitu satu kesehatan, mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, hingga bisa bermanfaat baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para subscriber yang telah menyentuh subscribe tulisan berwarna merah hingga menjadi abu-abu serta like jempolnya. Di sini saya tidak bisa membalas sedikit pun atas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan satu kebaikan, baik kebaikan dalam urusan dunia maupun kebaikan dalam urusan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini kita melihat seperti biasa saya akan menyampaikan yaitu beberapa tokoh-tokoh spiritual kita yang gencar memerangi yaitu kemusyrikan yang dilakukan oleh para kuntet ya, yang melakukan pemujaan kepada bangsa jin, melakukan pemujaan pada bangsa iblis ataupun yang lainnya. Mungkin di era zaman yang sudah maju seperti ini, kalau kita melihat sudah lewat kalau dikatakan itu adalah bangsa jahiliyah, bangsa yang sangat bodoh sekali, yang pada zaman dahulu itu mereka menyembah yaitu berhala. Bagi orang yang kaya akan membuat berhala ataupun patung dari bahan emas. Bagi yang setengah kaya akan membuat sebuah patung
yang terbuat dari batu. Bagi kalangan yang menengah ke bawah akan membuat Tuhan, membuat patung dari bahan yaitu kayu. Tapi untuk akhir-akhir zaman seperti ini, kita menemui akan hal itu sangat sedikit sekali, ya, dikarenakan terkikisnya oleh suatu zaman. Tapi di zaman modernnya seperti ini, sesuatu pengabdian ataupun seseorang yang menyembah yang selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semakin merebak, semakin merajalela. Mereka tidak hanya yaitu sudah tidak menyembah lagi yang namanya patung terbuat dari emas ataupun batu ataupun kayu, tetapi mereka sekarang ini sudah yaitu menyembah sesuatu hal yang gaib, dan tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi. Ada sebagian manusia ini mengabdikan dirinya kepada yaitu bangsa iblis, bangsa jin, dan lain sebagainya yang bertujuan adalah untuk kepentingan pribadi. Entah itu dalam urusan kekayaan, dalam urusan keilmuan, ataupun dalam urusan asmara. Ini sangat merajalela, sangat merebak sekali pada zaman-zaman saat ini. Bahkan bagi orang yang sudah istilahnya sudah berhasil di dalam mencapai targetnya dalam urusan kepentingan pribadi, yang sudah merasa kaya, merasa mempunyai satu keilmuan yang luar biasa, ataupun mempunyai yaitu ilmu untuk memikat lawan jenis, pada akhir-akhir ini mereka lebih berani lagi yaitu untuk mempromosikan dirinya, baik itu melalui media cetak ataupun melalui media sosial. Dan sering saya menemui mereka menawarkan jasa yaitu seperti itu, penglarisan, penggandaan uang, kanuragan kekebalan, bahkan sampai yaitu untuk hal yang menyakiti seperti halnya menyangkat, meneluh, yaitu dengan cara gaib. Ini sudah merajalela sekali, yaitu informasi-informasi yang seperti itu. Beriringnya dengan waktu, yaitu munculnya para spiritualis yang menyeleweng para kuntet ini, maka muncul jugalah para spiritualis yang memang ahli dalam bidangnya, yaitu untuk membasmi seperti para kuntet-kuntet tersebut, yaitu seperti beliau Kang Ujang Bustami, beliau Gus Samsudin Jadab, Gus Nur Samsun, dan masih banyak lagi para spiritualis yang terjun langsung untuk menghentikan yaitu kerja-kerja daripada dukun kuntet ini. Tetapi juga tidak sedikit beliau-beliau ini dicibir oleh kalangan-kalangan yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang golongan putih. Ini kan lucu.
Orang yang jelas-jelas memerangi satu kemaksiatan, yang jelas-jelas memerangi, menghentikan satu kemusyrikan, malah justru dijatuhkan oleh seseorang yang mengatasnamakan sebagai golongan ilmu putih. Inilah satu perjuangan yang dilakukan oleh para spiritualis seperti Kang Ujang Bustami. Di samping beliau ini memerangi yaitu para kuntet, dia pun juga mendapatkan yaitu istilahnya serangan dari kawan sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita mengamati bahwasanya beliau-beliau ini spiritualis kita seperti Kang Ujang Bustami, seperti beliau Gus Samsudin Jadab, seperti beliau Gus Nur Samsun, meskipun beliau itu melakukan yaitu penggerebekan para kuntet, divideokan dan diunggah lewat YouTube, dari hasil yaitu kreatornya untuk menjadi seorang YouTuber dengan mengambil sebuah konten yang sangat berbahaya sekali. Ini dari hasil itu banyak sekali masyarakat yang menikmati. Bahkan tidak tanggung-tanggung beliau Kang Ujang Bustami dan lain sebagainya ini yaitu menyedekahkan dari hasil beliau untuk kreator di YouTube. Ini masyarakat pun ikut juga merasakannya. Bukan hanya beliau Kang Ujang Bustami, tetapi beliau YouTuber-YouTuber yang lainnya yang mengambil sebuah konten di luar penggerebekan kuntet, dari hasil sebagai seorang YouTuber, mereka pun juga berbagi rezeki. Ini sisi positif yang harus kita pandang dengan baik dan benar. Ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau Kang Ujang Bustami. Kita doakan beliau Gus Samsudin, beliau Gus Nur Samsun, dan lain sebagainya agar selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan fisik yang kuat, diberikan hidayah, diberikan kemampuan untuk menghentikan para kuntet-kuntet tersebut. Mudah-mudahan beliau ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengambil sebuah konten yang berisikan yaitu penggerebekan dukun seperti itu sangatlah beresiko sekali, sangat beresiko sekali. Dikarenakan yang kita hadapi bukanlah manusia seutuhnya, melainkan manusia yang dibantu oleh para jin fasik, para iblis, setan dan lain sebagainya. Jadi ada dua kekuatan yang menyatu pada diri seseorang tersebut. Disitulah kekuatan itu semakin tambah kuat bila dibandingkan dengan ketika beliau Kang Ujang Bustami dan lain sebagainya menghadapi yaitu sesosok satu tubuh manusia ataupun sesosok makhluk dari alam gaib. Ini lebih mudah. Yang terberatnya yaitu paduan antara dua makhluk, yaitu makhluk dari bangsa manusia dan makhluk dari bangsa yaitu astral. Ini menyatu, inilah yang semakin kuatnya bangsa iblis untuk
menjerumuskan manusia tersebut, dan semakin beratnya beliau para spiritualis seperti Kang Ujang Bustami, seperti Gus Nur Samsudin, Gus Nur Samsun, seperti Gus Samsudin dan lain sebagainya, semakin berat untuk menghadapinya. Dan tujuan mereka daripada para kuntet ini yaitu untuk mencelakai, membunuh, membinasakan para spiritualis kita. Sedangkan tujuan daripada Kang Ujang Bustami, Gus Samsudin, Gus Nur ini adalah untuk menyadarkan mereka, memberikan kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, meninggalkan yaitu satu kesesatan dan kemusyrikan. Ini sangat berbeda sekali arah tujuannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini saya hanya sekedar yaitu menceramai sekedar membicarakan kepada beliau-beliau Gus Samsudin, seperti beliau Kang Ujang Bustami. Saya hanya sekedar menceramai, sekedar yaitu memberikan satu wawasan, seperti itulah perjuangan mereka. Dan saya hanya dapat bisa mendoakan semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada beliau. Dan dari kami apabila ada kesalahan atas tutur kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa dimanapun berada. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada para pemirsa yang belum subscribe di channel Mbah Noel Wahid ini, jangan lupa untuk subscribe, yaitu menyentuh tulisan berwarna merah hingga menjadi abu-abu, dan like-nya serta komentarnya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.